Oke, mari kita bahas sesuatu yang fundamental banget. Kalau kita bicara soal tradisi keagamaan, pernah kepikiran nggak apa sih yang sebetulnya membedakan seorang nabi dari manusia biasa? Ini bukan cuma soal dapat pesan ilahi, tapi ada logikanya, ada sistemnya. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas konsep kenabian berdasarkan sebuah teks klasik, kita lihat logikanya, buktinya, sampai sifat-sifat yang harus mereka miliki. Nah ini dia pertanyaan intinya kan. Zaman sekarang kalau ada yang ngaku-ngaku begini pasti kita langsung skeptis. Tapi teks yang kita bahas ini ternyata menawarkan sebuah kerangka yang jelas banget buat verifikasi. Jadi ini bukan soal percaya buta, tapi soal pembuktian. Yuk kita lihat gimana kerangka ini dibangun. Pertama-tama, kita mesti ngerti dulu tujuannya apa sih? Menurut sumber kita, para nabi itu diutus sebagai bentuk rahmat, sebagai kasih sayang Tuhan. Tugas mereka itu simpel, kasih kabar gembira buat yang baik, kasih peringatan buat yang salah, dan yang paling penting, menjelaskan ke manusia apa yang mereka butuhin biar hidupnya benar, baik urusan agama maupun dunia. Intinya, mereka itu pemandu. Nah, ini menarik. Ternyata ada bedanya loh antara nabi dan rasul. Jadi gini, seorang nabi itu menerima wahyu dari Tuhan bisa jadi untuk dirinya sendiri. Tapi, begitu seorang nabi dapat perintah untuk menyampaikan wahyu itu ke umatnya, statusnya naik jadi rasul. Gampangnya gini, setiap rasul itu sudah pasti seorang nabi, tapi nggak semua nabi itu rasul. Ini penting buat ngerti peran dan tanggung jawab mereka yang berbeda. Terus, jumlahnya ada berapa sih? Sebenarnya, teks sumber bilang jumlah pastinya hanya Tuhan yang tahu. Tapi, ada 25 nama yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Mulai dari manusia pertama, Adam, sampai yang terakhir, Muhammad. Dan yang menarik, ke-25 nama yang disebut ini semuanya berstatus sebagai Rasul. Oke, ini bagian yang paling krusial. Kalau ada orang datang dan bilang, saya ini utusan Tuhan, gimana cara kita tahu dia nggak bohong? Teks ini bilang, setiap klaim butuh bukti. Dan untuk klaim sebesar ini, bukti puncaknya adalah sesuatu yang kita sebut mujizat. Jadi, apa itu mujizat? Ini bukan sekedar trik sulap atau kejadian aneh biasa ya. Definisinya itu spesifik banget. Sebuah kejadian yang benar-benar di luar hukum alam, yang ditunjukkan oleh orang yang ngaku nabi, dan, ini kuncinya, lawan-lawannya nggak akan pernah bisa menirunya secanggih apapun mereka. Intinya, mujizat itu kayak stempel langsung dari Tuhan yang seolah-olah bilang, benar, hambaku ini bicara jujur. Biar lebih gampang dipahami, sumber kita ngasih analogi yang cerdas banget. Coba bayangin, ada orang datang ke sebuah pertemuan ngaku sebagai utusan raja. Orang-orang kan nanya, mana buktinya? Dia nggak ngeluarin surat, tapi malah bilang, sebagai bukti, saya akan minta raja melakukan sesuatu yang nggak biasa dia lakukan. Terus dia bilang, wahai raja, berdirilah. Dan rajanya berdiri. Dia minta lagi, rajanya berdiri lagi. Nah, tindakan raja yang di luar kebiasaan ini langsung dipahami semua orang sebagai konfirmasi. Sama halnya dengan mujizat, itu adalah cara Tuhan melanggar kebiasaan alam untuk mengonfirmasi kebenaran utusannya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi orangnya, para nabi itu sendiri. Mereka ini punya dua sisi yang menarik banget. Di satu sisi, mereka itu ya manusia biasa, sama kayak kita. Tapi di sisi lain, mereka itu dilindungi secara ilahi, dijaga dari kesalahan apapun dalam menyampaikan misinya. Betul, mereka tuh bisa lapar, haus, sakit, capek, bahkan bekerja. Kenapa dibikin begitu? Teks ini menjelaskan ada hikmahnya. Pertama, biar kita semua sadar, mereka itu hamba Tuhan, bukan Tuhan yang harus disembah. Kedua, supaya pas mereka diuji dengan sakit atau kesulitan dan mereka tetap sabar, kita, umatnya, bisa belajar dari keteguhan mereka. Ini seakan menegaskan kalau dunia ini memang tempatnya ujian. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau para nabi itu terjaga dari kesalahan, terus gimana dong dengan kisah Adam yang memakan buah dari pohon terlarang? Itu kan kelihatannya kayak sebuah pelanggaran ya kan? Teks ini memberikan penjelasan teologisnya. Jadi tindakan Adam itu terjadi karena lupa, bukan karena sengaja mau membangkang. Tentu, untuk orang dengan kedudukan setinggi Adam, kelalaian kayak gitu tetap dianggap sebagai pelanggaran secara bentuk. Tapi ini beda sama dosa yang dilakuin dengan niat sadar. Ibaratnya, kesalahan kecil jadi kelihatan besar kalau yang melakukan itu orang besar. Selain dijaga dari dosa, ada sifat-sifat karakter yang menurut sumber ini hukumnya wajib dimiliki setiap nabi. Ini kayak pilar-pilar yang nggak bisa goyah, yang jadi fondasi integritas misi mereka. Di sini kita bisa lihat langsung ya, ada 4 pilar karakter mereka. Pertama, syidik, artinya jujur, jadi mustahil banget seorang nabi itu bohong. Kedua, amanah, artinya bisa dipercaya, mustahil mereka khianat. Ketiga, tablik,
Artinya mereka wajib menyampaikan semua pesan dari Tuhan, mustahil mereka menyembunyikan satu ayat pun. Dan yang terakhir, fatanah, artinya punya kecerdasan yang luar biasa, mustahil mereka itu lalai atau bodoh. Sekarang, kita sampai di bagian akhir dari narasi kenabian dalam teks ini, yang fokusnya adalah pada sosok yang diyakini sebagai penutup dari seluruh rantai kenabian. Sumber ini menyorot 3 hal yang bikin posisinya jadi unik. Pertama, beliau dianggap yang paling mulia di antara para nabi. Kedua, misinya itu universal, bukan cuma buat satu kaum atau bangsa, tapi buat seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, yang terpenting, beliau adalah Khatamul Anbiya, alias penutup para nabi. Artinya, siklus kenabian sudah selesai. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan. Kalau beliau nabi terakhir, kok ada keyakinan kalau Nabi Isa bakal turun lagi di akhir zaman? Bukannya itu kontradiktif? Gimana teks ini menjelaskannya? Jawabannya ternyata sangat jelas. Ketika Nabi Isa kembali nanti, beliau tidak membawa hukum atau syariat yang baru. Justru sebaliknya, beliau akan datang sebagai pengikut dan akan menegakkan hukum dari Nabi terakhir. Jadi kembalinya beliau malah dilihat sebagai penguat, bukan pembatalan, dari konsep kenabian yang sudah final. Kita tutup pembahasan kita dengan sebuah kutipan yang menurut saya sangat kuat dari teks ini. Disebutkan bahwa bahkan musuh-musuhnya yang paling benci sekalipun, yang sudah berusaha setengah mati buat cari-cari kesalahannya, tetap nggak bisa menemukan satu celah pun untuk menyalahkan karakternya. Ini sebuah testimoni yang merangkum semua inti dari konsep kenabian yang kita bahas hari ini. Dan mungkin ini jadi sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana sebuah karakter bisa menjadi inti dari sebuah klaim ilahi? Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.